Sejarah pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada zaman dahulu, di Sulawesi Tenggara terdapat Kerajaan Konawe, Kerajaan Mekongga, Kesultanan Buton, dan Kerajaan Muna yang merupakan kerajaan-kerajaan merdeka di Jazirah Tenggara, Pulau Sulawesi. Kerajaan dan kesultanan tersebut masih tetap ada selama pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Sulawesi Tenggara, hingga zaman kemerdekaan Republik Indonesia, dan baru berakhir secara de jure pada tahun 1960 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Pada tanggal 24 Februari 1940, Gubernur Timur Besar membentuk daerah administratif yang disebut Afdeling Buton dan Laiwoi, dengan wilayah mencakup Kerajaan Laiwoi dan Kesultanan Buton, serta Kerajaan Luwu minus wilayah Hadat Mekongga. Berdasarkan penetapan Gubernur Timur Besar tersebut, maka Sulawesi Selatan dibagi ke dalam 7 Afdeling, dan salah satu di antaranya adalah Afdeling Buton dan Laiwoi, dengan Bau-Bau sebagai ibu kotanya. Ketiga onder Afdeling tersebut dikepalai oleh seorang kontrolor Belanda yang berakhir sampai pada fase pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun 1948, pemerintahan Afdeling Buton dan Laiwoi yang dilakukan secara kolegial di bawah kekuasaan pemerintahan Hadat se-Sulawesi Selatan dipindahkan kembali dari Kendari ke Bau-Bau. Sistem pemerintahan Hadat kemudian dilikuidasi dan berubah menjadi pemerintahan daerah Sulawesi Selatan lengkap dengan dewan pemerintahannya. Seluruh tugas-tugas Hadat tinggi dikembalikan kepada Gubernur Sulawesi. Tugas kontrolur pada bekas-bekas onder Afdeling daerah Sulawesi Tenggara dijalankan oleh pejabat pamong praja yang disebut Kepala Pemerintahan Negeri, dan wilayah-wilayah onder Afdeling yang disebut Kewedanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952, daerah Sulawesi Selatan dibubarkan. Lalu dibentuk 7 daerah swatantra yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan salah satu di antaranya adalah daerah Sulawesi Tenggara yang ibu kotanya Bau-Bau. Daerah Swatantra Sulawesi Tenggara sebagai daerah otonomi tingkat 2, wilayahnya meliputi bekas onder Afdeling Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka yang memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara DPRS sebanyak 23 orang. Seiring berjalannya waktu, rakyat Sulawesi Tenggara menyadari bahwa kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami hambatan jika ibu kota provinsi berada di Makassar. Jarak Sulawesi Tenggara dan Makassar yang terlalu jauh, minimnya alat transportasi, hingga hubungan yang kurang lancar, bahkan terputus sama sekali termasuk hubungan antara 4 kabupaten dalam lingkup Sulawesi Tenggara. Di samping faktor keamanan yang belum terjamin mendorong tokoh-tokoh masyarakat memperjuangkan dibentuknya Sulawesi Tenggara sebagai satu provinsi. Para tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara kemudian mengajukan beberapa permintaan sebagai berikut. Perjuangan awal pembentukan provinsi dimulai dari Persatuan Masyarakat Indonesia Sulawesi Tenggara atau Permais tahun 1950, yang digagas dan diprakarsai oleh Yaakob Silondae dengan mulai mengkondisikan adanya satu daerah Jazirah Sulawesi Tenggara yang senasib sepenanggungan baik dalam pendidikan, pembangunan, pemerintahan, dan sebagainya. Jadi, memupuk rasa persaudaraan dari satu daerah tersendiri atau satu geografi yang mengikat masyarakat tersebut. Semangat Permais ini diteruskan sampai ketika Republik Indonesia akan mengadakan pemilihan 1955 dan memperjuangkan agar Sulawesi Tenggara menjadi satu daerah pemilihan terpisah dari Sulawesi Selatan, bahkan menjadi setingkat. Panitia pemilihan umum menyetujui dan terbentuklah daerah pemilihan Sulawesi Tenggara tersendiri setingkat Sulawesi Selatan sehingga mempunyai wakil-wakil tersendiri. Inilah embrio pertama perjuangan terpisahnya Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan secara politis konstitusional. Kegiatan ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, antara lain Laode Idrus Effendi, Laode Ado, Laode Hia, Supu Yusuf, Idrus Taufik, Edi Sabara, dan Abdul Hamid Hasan. Di satu sisi ada aktivitas beberapa tokoh masyarakat untuk mendirikan Provinsi Sulawesi Timur, yaitu pada tanggal 17 Februari 1957 menyampaikan tuntutan kepada Menteri Antardaerah Republik Indonesia. Kegiatan ini diketuai oleh Saudara Ngitung dari Luwuk Banggai yang juga mantan Kepala Pemerintahan Negeri Raha. Pada tanggal 21 Oktober 1958, ada pertemuan tokoh masyarakat antara lain Laode Sabora, Laode Abdul Aziz, dengan Dewan Nasional yang diterima oleh J.K. Tumakaka yang kebetulan berasal dari Bungkumori. Pada tanggal 22 Oktober 1958, juga ada tuntutan pembentukan Provinsi Sulawesi Timur yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun tokoh-tokoh pejuang Sulawesi Timur antara lain Ngitung, Laode Sabora,
Laode Hadi, Ahmad Saifuddin, Dr. Andus Laode Manarfa, Laode Abdul Aziz, Laode Muslim, Laode Malim, dan Laode Muhammad. Namun, secara keseluruhan, upaya memperjuangkan untuk pembentukan Provinsi Sulawesi Timur tidak terrealisir. Pada bulan September 1959, diadakan musyawarah pimpinan pemerintahan Swapraja dan tokoh-tokoh masyarakat se-Sulawesi Tenggara bertempat di Sekolah Tionghoa Kendari. Hasil musyawarah tersebut antara lain memberikan mandat kepada anggota MPRS asal Sulawesi Tenggara, Yakob Silondai, yang dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat, yaitu Laode Idrus Effendi, Laode Ado, Laode Hia, Supu Yusuf, Idrus Taufik, dan Edi Sabara, untuk memperjuangkan secara politis di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagai lembaga tinggi negara dan pemerintah pusat. Pada tahun yang sama, terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi